Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauqi Khatibul Umam dengan NIM 2502050905 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan penerapan fungsi CRUD yang terdapat pada proyek aplikasi saya. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita buka aplikasinya tersebut. Kita buka dulu. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian halaman dashboard akademik. Halaman utama ini itu dibangun menggunakan file index.php. Di sini, sistem secara otomatis melakukan fungsi write data untuk menghitung total mahasiswa dan total jurusan secara real time dari database MySQL menggunakan fungsi aggregate, yaitu count bintang. Selain itu, dashboard ini dilengkapi fitur penangkap waktu lokal untuk menampilkan jadwal kuliah. Ini nih, hari libur kuliah, tidak ada agenda perkuliahan aktif. Nah, di situ kalau misalnya harinya waktu kuliah, maka tampil kuliah. Ya gitu. Oke, kita coba lihat-lihat dulu ya aplikasinya. Di sini ada data jurusan, bisa kita lihat, ini bisa diedit ya, bisa kembali juga. Terus di bagian data mahasiswa juga begitu. Di sini ada detail. Ini tidak ada foto karena fotonya belum diisi. Bisa juga diedit biodatanya. Kalau misalnya kita mau gantiin jadi laki-laki ya bisa, tapi berhubung ini perempuan, tidak usah ganti total. Sistem ini dirancang dengan struktur modular port, di mana file koneksi database, header, dan footer dipisahkan secara terstruktur. Biar apa? Biar kode lebih rapi dan mudah dirawat. Oke. Ketika kita menambahkan atau mengubah data mahasiswa, file gambar fisik akan dikirim secara permanen ke folder uploads. Nanti ya saya lihatkan folder-foldernya. Terus, sedangkan database MySQL hanya mengunci string nama unik filenya saja. Di dalam dashboard ini, saya akan berfokus menjelaskan bagian sintak program yang menangani proses operasi CRUD, yaitu proses read untuk menampilkan data dari database ke layar. Langsung saja kita buka sintaknya ya. Ini sintak data jurusan ini itu terdapat di jurusan.php. Kita cari. Oke, ini udah ada. $query MySQL query $koneksi select bintang from jurusan order by ID jurusan dash. Inti dari proses read pada file ini diawali oleh sintak fungsi MySQL query. Fungsi ini nah ya, saya itukan dulu. Fungsi ini itu menerima dua parameter,
Yang pertama adalah variabel dollar koneksi untuk jalur masuk ke database, dan yang kedua adalah perintah query SQL-nya. Adapun perintah query SQL-nya yaitu ini, select bintang from jurusan order by ID jurusan des. Sintak SQL ini bertugas mengambil seluruh kolom dan baris data yang ada di dalam tabel jurusan. Saya sengaja menyisipkan fungsi order by ini. Biar apa? Biar data program studi yang paling baru ditambahkan otomatis dan diletakkan di baris paling atas tabel. Oke, kita lanjut ke bagian ini. If MySQL num rows $query. Nah, selanjutnya hasil query tersebut itu divalidasi oleh sintak if MySQL num rows $query. Fungsi MySQL num rows ini bertugas menghitung jumlah baris data yang berhasil ditarik dari database. Jika nilainya lebih besar dari 0, artinya data jurusan tersedia dan siap untuk ditampilkan. Oke, lanjut kita gesur ke bawah sedikit aja. Itu di bagian PHP-nya. While ini nah. While $data sama dengan MySQL fetch array $query. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengeluarkan data tersebut ke dalam tabel HTML. Saya menggunakan struktur pengulangan atau looping while. Di dalamnya terdapat fungsi MySQL fetch array $query. Fungsi ini bertugas mengonversi baris data dari database menjadi bentuk array asosiatif di dalam variabel $data. Selama data di database masih ada, sintak while akan terus mengulang pembuatan baris tabel HTML secara otomatis sampai data terakhir selesai dibaca. Oke, lanjut ke blok baris pencetakan yang terdapat pada tag TD. Di sini terdapat HTML special cars $data nama jurusan. Ini untuk mencetak teks nama jurusan dan kualifikasi akreditasi ke dalam kolom tabel. Saya menggunakan sintak echo ringkas PHP, tanda tanya sama dengan tanda tanya yang dibungkus dengan fungsi HTML special cars yang ini tadi ya. Mana tadi? Oh ini. Nah ini. Fungsi ini wajib disisipkan sebagai standar keamanan web untuk mencegah eksekusi kode berbahaya atau celah cross site. Apa ya cross site itu ya? Pokoknya XSS dari database. Itulah seluruh sintak utama yang memproses operasi read pada file jurusan.php. Oke, kita coba lihat lagi ya bagian data jurusan tadi. Nah ini, di sini ada table edit, dalam artian kalau di CRUD-nya itu update. Di sini sintaknya saya pisahkan dari jurusan.php. Itu ada sendiri yaitu jurusan edit.php. Nah, saya akan membedah sintak pada file jurusan edit.php ini yang menangani operasi update data jurusan. Kita lihat di
di bagian PHP $query. Ini $query MySQLi query $koneksi select bintang from jurusan where ID jurusan, dan terus sampai array. Nah, di sini sebelum data diperbarui, aplikasi harus tahu data mana yang mau diubah. Di sini saya menjalankan sintak MySQLi query untuk membaca data lama dari tabel menggunakan query SQL select bintang from jurusan where ID jurusan $ID jurusan. Oke, perintah ini menyaring baris berdasarkan ID spesifik, lalu diubah menjadi array. Setelah itu lewat MySQLi fetch array $query agar teks aslinya bisa dikunci masuk ke form. Oke, kita lanjut ke bagian blok baris pengecekan tombol submit dan pembersihan input. Di sini terdapat kode PHP-nya, yaitu if iset $post update $nama jurusan MySQLi real page string $koneksi $post nama jurusan akreditasi MySQLi sampai akreditasi. Nah, inti dari operasi CRUD update itu dimulai pada sintak if iset post ini ya. Nah, itu gunanya untuk mendeteksi penekanan tombol simpan. Ketika form dikirim dengan metode post, data teks baru ditangkap dan dilindungi menggunakan sintak MySQLi real space string. Fungsi ini sangat krusial untuk membersihkan karakter yang aneh atau simbol berbahaya dari inputan user guna untuk mencegah serangan SQL injection. Kita lanjut ke bagian ini $update query, yaitu update jurusan set nama jurusan akreditasi where ID jurusan. Nah, itu sintak SQL itu bertugas sintak SQL ini bertugas mengubah kolom nama jurusan dan akreditasi. Di sini kan terdapat tulisan nama jurusan dan akreditasi. Nah, yang itu yang mau diubah kolom itu biar menjadi nilai baru yang diketik user. Terus klausa where ID jurusan $ID jurusan itu wajib disertakan. Biar apa? Biar perubahan data terkunci hanya pada ID jurusan dan tidak merusak baris data jurusan yang lainnya. Jika fungsi ini bernilai true atau berhasil, perintah JavaScript akan langsung memicu alert sukses dan mengembalikan halaman browser ke file jurusan.php. Oke, telah usailah bagian data jurusan ini. Kita lanjut ke bagian data mahasiswa. Oke, sintak
CRUD-nya akan saya jelaskan. Langsung saja kita ke VS Code, ke mahasiswa.php. Script ini itu khusus untuk membedah sintaks CRUD pada mahasiswa.php. File ini mengelola data induk mahasiswa dan langsung menangani 3 operasi CRUD sekaligus. Apa saja? 1. Delete, 2. Create, dan 3. Read. Saya akan bedah setiap sintaknya secara berurutan. Yang pertama ya, ini ada sintak delete yang pertama. Di mana sintak delete-nya? Nah, ini if iset $git hapus. Nah, di situ bagian sintak delete-nya. Saya baca dulu ya. PHP ini sintaknya PHP. Iset $get hapus, $name hapus, $get hapus. MySQL query $koneksi. Delete from mahasiswa where name, yaitu $name hapus. Kondisi ini itu untuk mengecek apakah ada parameter bernama hapus yang dikirim melalui URL dengan metode HTTP GET. Jika ada, nilainya ditampung ke variabel $name hapus. Lalu fungsi MySQL query itu akan mengeksekusi sintak query SQL delete from mahasiswa where name yaitu name $name hapus. Sintak ini ya itu berfungsi untuk menghapus baris data mahasiswa dari database secara permanen berdasarkan kecocokan NIM-nya. Oke, kita lanjut ke sintak create. Tadi kan yang pertama delete. Nah, yang kedua ini ke create atau tambah data. Ini sintaknya terdapat pada if iset $post tambah $name, $post yaitu name, $nama sama dengan $post nama, jika maksudnya $post yaitu jenis kelamin, $id jurusan sama dengan $post yaitu id jurusan. Nah, operasi CRUD kedua ini adalah create atau tambah data. Sintak if iset $post tambah itu bertugas untuk mendeteksi jika tombol submit form pada modal tambah data sudah diklik, data teks dari inputan form kemudian ditangkap menggunakan metode HTTP post dan disimpan ke masing-masing variabel. Kita lanjut ke bagian sintak $query insert into mahasiswa valus. Name, nama, jika ID jurusan, foto baru. If MySQL query $koneksi $query. Setelah memproses file upload foto, inti dari sintak create itu dijalankan oleh fungsi MySQL query melalui query SQL insert into mahasiswa valus. Perintah ini itu menyisipkan data baru sebagai baris baru ke dalam tabel mahasiswa yang terdapat di database. Kita lanjut ke bagian sintak selanjutnya. Nah,
tepat di bagian $data MySQL query. $koneksi select mahasiswa bintang. Jurusan, nama jurusan, from mahasiswa, leave join, jurusan on mahasiswa, ID jurusan sama dengan jurusan.id, jurusan order by mahasiswa.name test. While $t sama dengan MySQL fetch array $data. Nah, di situ merupakan sintak yang ketiga, yaitu read atau menampilkan data. Di sini fungsi MySQL query mengeksekusi query SQL perpustakaan data yang menggunakan teknik relasi relasional. Mungkin pengulasan masalah sintak-sintak hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.